بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada hak yang keempat dari hakul muslim 'alal muslim, masih pada halaman 29. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ar-rabi', poin yang keempat dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, apabila dia bersin, ya, kemudian dia memuji Allah, dia bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, fashammithu, maka tashmitlah dia. Tashmit itu mengucapkan yarhamkallah. Dari sini, sebelum kita masuk dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di sini disebutkan ikhwan dari sisi nahwu, Rasul menyatakan wa idza atasa, kalau dia bersin. Kemudian menggunakan fa. Atofnya dengan apa? Dengan fa. Apa faedah dari fa? Langsung, ya, tanpa ada jedah. Jadi ketika dia bersin, dia langsung memuji Allah azza wa jalla. Fashammithu, kalau dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka balaslah dengan tashmid. Tashmid itu ucapan yarhamkallah. Qala Syekh, al-utas ni'matun minallahi azza wa jalla. Bersin itu merupakan nikmat dari Allah azza wa jalla. Di situ disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kata mu'allik, Allahu jalla sana'uhu yuhibbul utas. Allah azza wa jalla mencintai al-utas, bersin. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau, Rasul mengatakan, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tasa'uba. Allah azza wa jalla menyukai bersin dan membenci at-tasa'ub. At-tasa'ub itu menguap. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bersin namun membenci menguap. Fa'idha atasa fahamidallah fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu. Apabila ada orang yang bersin kemudian dia memuji Allah, maka hak bagi setiap muslim yang mendengar tashmid tersebut, yang mendengar pujian tersebut, yang mendengar tahmid, maka ayyushammitahu, hendaknya dia mengucapkan tashmid. Tashmid tadi ucapan yarhamkallah. Wa amma tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun tasa'ub, menguap, hanyalah yang demikian itu berasal dari syaitan. Fayuruddahu mastata', hendaklah dia menolaknya sesuai dengan kemampuan dia. Fa idza qala ha dhahika minhu asy-syaitan. Apabila dia mengucapkan ha, adakah orang kalau muap itu kan dhahika minhu syaitan, maka syaitan tertawa. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan al-utas ni'matun minallahi azza wa jalla li annahu ibaratun an raddi fi'lin yansha'u an ithara nihayatil a'sab fil aghyiyah al-makhatiyah fil anfi bisababi mawadin adidatin. Kata beliau, yang namanya bersin itu merupakan ungkapan, ya, dari muncul tertolaknya perbuatan yang muncul dikarenakan dorongan, ya, dorongan puncak urat-urat saraf yang ada pada rongga hidung bagian atas.
bisabab mawad adidah, dengan sebab ada zat-zat yang banyak lah, mawad, madah, debu atau benda-benda yang terlalu banyak nempel di dalam rongga hidung tersebut. Jadi merupakan dorongan yang disebabkan bersin tadi, suatu perbuatan ya yang muncul, tindakan atau aktivitas yang muncul disebabkan apa? Disebabkan adanya pengaruh dorongan dari saraf-saraf yang ada di rongga hidung tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya benda-benda yang terlalu banyak di dalam hidung tadi. Misalkan debu dan yang lainnya. Misalul gubar, seperti al-gubar. Apa gubar? Debu. Wal ghazat, seperti gas. Banyak gas. Wal bakteria, banyak bakteri. Wa ma syabaha dzalik, dan yang semisal dengan itu, yang serupa dengan itu. Fayan dafi'u al-hawa minal anfi, sehingga udara yang ada dalam mulut tadi terdorong. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyaknya debu atau bakteri ataupun gas yang ada dalam hidung. Wa yusma' lahu sautun, dan didengarkan dari dia suara. Wa natijatun lidzalik yatakhallas minal arid alladzi sabbabal utas. Dan puncak hasilnya dari dia bersin ini tadi ya, bisa menyelamatkan dia dari penghalang yang bisa mengantarkan sebabnya bersin. Jadi puncaknya tadi dalam artian faedah, dia bersin ini tadi, maka dia akan bisa terselamatkan dari sesuatu yang menghalangi dari penyebab dia bersin. Dia bersin itu tadi, itu kan ada yang nempel, ada debu atau sesuatu yang menghalangi kan. Nah, ketika bersin tadi kan terdorong keluar, dia terselamatkan dari yang nempel di dalam hidung tadi, ya kan? Coba contohnya misalkan, antum masukkan sesuatu di lubang hidungnya antum, itu kan mengganggu kan? Gatal antum, bersin, maka kan terkeluar, maka antum terselamatkan dari sesuatu yang mengganggu ini tadi. Itu faedahnya, kata Syekh Al-Fauzan. Fa'idha takhallasa min hadzal 'arid khaffa maradhan. Nah, kalau orang ini tadi selamat dari pengganggu ini tadi, khaffa maradhan, maka rasa sakitnya tadi akan semakin ringan. Cobalah kalau debu itu gambarannya, debu itu banyak numpuk, tersedot, kemudian rasa tidak enak kan di hidung kan. Kemudian ketika dibersinkan tadi pelong. Contohlah orang yang mau bersin tapi tidak jadi. Gimana rasanya Pak Jeri? Ya kan, mau bersin tidak jadi. Agak terasa tidak pelong hidung tadi. Fazukam nau'un minal maradi. Az-zukam, pilek, itu salah satu jenis dari jenis penyakit. Wal musab bizukam, orang yang tertimpa penyakit zukam ini tadi, la yusammat, tidak diucapkan tashmid, bukan didoakan yarhamkallah ya. Namun apa? Bal yud'a lahu bil afiyah, bahkan sepantasnya didoakan supaya sehat, sembuh. Kalau ada yang bersin, dikit-dikit bersin, doakan apa? Doakan syafakallah, bukan didoakan yarhamkallah ya. Fa idza atasa thalatha marrat tushammituhu fil ula wasaniya wasalisa. Kalau dia bersin 3 kali, engkau tashmit dia, ucapkan yarhamkallah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehingga kalaupun dia 3 kali antum ucapkan yarhamkallah tadi. Awit tasmit bisin, wa fir rabi'ah, dan pada kali yang keempat tad'u lahu bisyifa. Kalau sudah 4 kali, 3 kali antum sudah mengucapkan yarhamkallah, yang keempat antum ucapkan apa? Syafakallah. Kemudian di sini disebutkan wa fir rabi'ah tad'u lahu bisyifa. Pada kali yang keempat engkau doakan dia dengan kesembuhan. Li'annahu mazkum, dikarenakan dia adalah orang yang mazkum, tertimpa penyakit pilek. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Sunni dari hadis Abu Hurairah
Rasulullah SAW mengatakan, idza atasa ahadukum falyushammithu jalisahu. Kalau ada salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah teman duduknya mengucapkan tashmit kepada dia. Fa in zada ala thalathin fahuwa mazkum la yushammit ba'da dzalik. Atau la yushammat ba'da dzalik. Kalau sudah lebih dari 3 kali, fahuwa mazkum, maka dia orang yang mazkum, pilek, wala yushammat ba'da dzalik, dan tidak perlu dia didoakan yarhamkallah lagi, ditashmit. Di sini ikhwan ringkasnya, nanti sebelum kita melanjutkan kalamnya Shalih Al-Fauzan, warrajih, untuk tashmit hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tashmit fardu ain. Ketika ada salah seorang dari antum yang bersin, maka masing-masing antum punya kewajiban untuk mendoakan dia yarhamkallah. Berdasarkan hadis, idza atasa ahadukum fahamidallah falyushammithu. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah, falyushammithu, maka hendaklah dia mentashmit dia. Difahami? Kemudian berkaitan dengan tashmit ini tadi, menjadi wajib atau disyariatkan apabila yang bersin tadi memuji Allah. Kalau dia tidak memuji Allah, maka tidak disyariatkan bagi antum untuk mengucapkan yarhamkallah. Itu ketentuannya. Kalau seandainya antum mengucapkan yarhamkallah, mereka para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Antum bisa lihat keterangan para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini ada disebutkan di Riyadhus Shalihin, disebutkan di syarah-syarah Bulughul Maram ini tadi, disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam dengan hal yang ana sebutkan tadi. Karena ada 2 orang dulu di zaman Rasul alaihissalatu wassalam, satunya bersin, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian didoakan oleh Rasul yarhamkallah. Satunya bersin, kemudian tidak memuji Allah, lalu tidak didoakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Terus ada yang bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, kenapa ini yang tidak didoakan? Rasul menjelaskan, kalau ini dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama, kewajiban untuk mendoakan yarhamkallah dengan ketentuan bil qaid, dengan ketentuan dia memuji Allah azza wajalla. Walaupun sebagian para ulama tetap mengatakan tetap disunnahkan walaupun tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah alam, pendapat yang rajih adalah seperti itu tadi. Hadza huwa tashmit awit tasmit bisin. Ini yang disebut dengan tashmit atau tasmit bisin. Wa yaqulun, mereka mengatakan asluhu bisin, asalnya adalah dengan sin, minad du'a, ya, lahu bihusnis samt, ya. Yaitu kalau dengan sin itu diambil dari makna berdoa atau mendoakan bagi dia untuk bagusnya kondisi keadaan dia. Wan qalabat sin ila shin, namun huruf sin berubah menjadi shin. Wa qalu tashmit, wa ma'nahu, dan maknanya antaqula lahu yarhamkallah, engkau mengatakan kepada dia yarhamkallah. Walakin, nah lihat Syekh Shalih Fauzan, ya, yang dirajihkan oleh beliau, walakin bisyarti ayyahmidallah, bisyarti ayyahmadallah, dengan ketentuan dia, syaratnya apa? Dia memuji Allah azza wajalla. Fa idza hamidal atisu Allah wa qala alhamdulillah fa innaka tushammit, yaitu apabila orang yang bersin tadi dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala, dia mengucapkan alhamdulillah, fa innaka tushammit, maka engkau tushammituhu, engkau mengucapkan tashmit kepada dia. Wa illam yahmadillah, kalau seandainya dia tidak memuji Allah, fala tushammithu, maka janganlah engkau doakan yarhamkallah. Faham? Itu berdasarkan hadis disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu. Kalau salah seorang di antara kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka ucapkan tashmid kepada dia, yaitu yarhamkallah. Fa illam yahmadillaha fala tushammitu.
Kalau seandainya dia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakan dia dengan yarhamkallah. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyatakan, wa ma munasabatu hamdillahi ba'dal utas. Terus apa hubungan, ya, munasabah, kesesuaian kita disyariatkan memuji Allah setelah bersin? Kenapa kita disyariatkan memuji Allah setelah bersin? Zakarna annal utas ni'matun min Allah. Kita sebutkan tadi bahwasannya yang namanya utas, bersin, ni'matun min Allah, adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Li khurujil arid al-gharib alladhi sabbabal utas. Nikmat dari Allah berupa apa? Dikarenakan keluarnya pengganggu atau penghalang yang asing yang menyebabkan bersin tadi. Kita memuji Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalanginya atau mengganjal di hidung tadi, kemudian keluar dari ganjalan dari hidung. Ini nikmat kan? Maknanya gambaran seseorang ketika selamat dari mara bahaya. Sering kan terjadi. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi ni'matun minallahi yuhmadullahu 'alaiha. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji atas nikmat tersebut. Fayaqul, dia hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Fa idza qala alhamdulillahi tushammituhu biqaulika yarhamukallah. Kalau seandainya dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya engkau mentashmid dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Tsumma huwa yaruddu wa yaqul, kemudian dia menolaknya atau menjawabnya dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kata Syekh Al-Fauzan, ma atyaba hadhil kalimati, ma atyaba hadhil kalimati. Alangkah bagusnya kalimat-kalimat ini. Wa ma ahsanaha, alangkah indahnya. Wa idza atasa fashammithu. Apabila dia berhasil, maka doakan dia yarhamkallah. Ini untuk sesama muslim. Adapun ketika yang bersin tadi orang kafir, non muslim, cukup bagi antum dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Ya, kalau ada non muslim, bukan antum doakan yarhamkallah, tapi doa dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Tidak masalah. Lagi beli barang di toko non muslim, tiba-tiba dia bersin di toko bangunan, maklum banyak semen dan yang lainnya tadi, bersin. Antum ucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, dan itu bukan doa rahmat, nah, doa hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslihu balakum, dan memperbagusi kondisi kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.